Pokoknya kamu kalau berguru dengan saya gak akan miskin selama-lamanya. Daftar gak besok-besok sama saya? Pasti. Tapi kalau saya bilang berguru dengan saya akan menyiapkan ruang dalam dirimu supaya kamu bisa menerima apapun yang tidak kamu sukai dalam hidup. Itu pelajaran dari. Ditawarkan tuh dua. Hei Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu satu pohon kuldi yang akan menghasilkan buah kuldi? Tadi segala pengetahuan, segala informasi, ada buahnya, ada sumbernya. Yang kedua adalah kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Nih saya kasih tahu, Bapak Ibu siap-siap aja dengan perubahan. Tapi Bapak Ibu begitu menyiapkan diri hanya di zona nyaman, tidak siap perubahan. Padahal perubahan itu hukum alam dan pasti terjadi. Pasti Bapak Ibu akan menolaknya. Betul? Pasti kelapar-kelepar lah. Betul gak? Jatuh? Jatuh. Jadi cerita ini kalau dipahami secara hakikat seperti ini, ada gak manfaatnya buat kehidupan kita saat ini? Ada? Coba Bapak Ibu tahu ceritanya kan tentang ini? Oh dulu malaikat dan iblis disuruh sujud pada Adam. Ceritakan sama anak. Anaknya nanti cerita lagi pada anaknya. Dulu. Nah anaknya yang sudah punya anak. Kan anakan lagi. Itu. Diceritakan lagi. Oh dulu. Jadi Quran tuh kalau nggak dulu, ya ntar. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya kita melupakan saat ini. Berkah saat ini hampir tidak kita sentuh. Ngerti ayat ini? Oke, jadi yang tawarkan berapa? 2 ya, pohon huldi dan kerajaan. Banyak tawaran begitu dalam hidup? Ya, pokoknya kamu kalau berguru dengan saya gak akan miskin selama-lamanya. Daftar gak besok-besok sama saya? Pasti. Tapi kalau saya bilang berguru dengan saya akan menyiapkan ruang dalam dirimu supaya kamu bisa menerima apapun yang tidak kamu sukai dalam hidup. Itu pelajaran dari saya. Saya akan menyediakan ruang dalam otakmu itu, dalam pikiranmu itu supaya kamu bisa menerima yang kamu tidak suka dalam hidup. Sebab di balik yang tidak suka itu Allah sedang menunggu kamu. Kalau saya bilang begitu pasti pada hilang. Gak ada yang daftar. Betul gak? Kalau saya bilang saya bisa ngajarin kalian supaya tetap jadi pejabat sampai kiamat. Banyak yang daftar sama saya. Pasti banyak. Dan saya sampai hari ini tidak pernah menawarkan apa-apa kecuali menyampaikan pada Bapak Ibu bahwa hidup adalah perubahan. Bahwa hidup adalah ketidakpastian. Makanya saya justru mengajarkan siapkan diri menghadapi ketidakpastian itu. Saya tidak pernah menawarkan seperti iblis, seperti setan. Pokoknya aku akan tawarkan kepada kamu kerajaan yang kamu tidak akan pernah runtuh. Ayat 121. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Aurat apa? Aurat ini berhubungan dengan aib. Aurat ini berhubungan dengan jatuhnya harga diri. Begitu seseorang itu memakan buah huldi dan dia telan buah huldi itu, dia turun dari nur ke nar, dia turun dari alam tinggi ke alam rendah. Misalnya melakukan kejahatan, melanggar kemanusiaan, melakukan korupsi. Lihat auratnya terbuka.
Terbuka? Terbuka. Dibuka sama media sosial semuanya. Dihabisi sama media sosial semuanya. Jatuh, nggak ada harganya lagi. Makanya begitu auratnya sudah terbuka, ingin ditutupi lagi auratnya, aib-aibnya. Gimana caranya? Dia ngambil lagi daun-daun surga pelan-pelan untuk menutupi auratnya. Maka dia mencoba melakukan recovery ulang. Capek hidup kayak gitu. Coba lihat Bapak Ibu. Cuman senggol-senggolan di jalan. Kemudian bunuh orang. Belasan tahun tinggal di penjara. Diberitakan kemana-mana auratnya. Diberitakan kemana aib-aibnya. Disebarkan secara luas. Dan semua televisi, media sosial menyebarkannya. Disebut viral. Saya juga viral. Penyebar aliran sesat. Saya tidak takut dan saya tidak malu. Karena saya tidak melakukan kejahatan. Saya bukan koruptor, saya bukan penjahat, saya tidak merugikan banyak orang. Dan justru lewat kajian-kajian ini, banyak orang-orang yang tersadarkan, tercerahkan, mereka yang mau. Saya tidak akan berhenti. Saya akan terus melakukan ini. Ini kebenaran. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Pahami percakapan Allah, Adam, malaikat dan iblis seperti cerita sastra. Percakapan seperti cerita sastra dalam sejarah. Dapat manfaat apa? Betul nggak? Allahnya di luar, Adamnya di mana, iblisnya di mana, malaikatnya di mana, syaitannya di mana? Padahal itu adalah kehidupan kita. Kita sedang dialog dengan diri kita setiap saat di ruang dan waktunya. Itu kontekstual, itu juga konseptual. Makanya jangan sampai kita mengalami brain rot tadi. Brain rot. Brain kita, otak kita terpapar oleh kedangkalan pengetahuan. Sehingga kita tidak bisa berpikir kritis lagi, tidak bisa berpikir kreatif lagi. Jujur, apakah Adam ini, kesadaran murni pada diri ini, sering jatuh? Sekarang mengerti? Ya. Jatuh dengan pasangannya. Yuk sekarang kita kembali. Makanya di dalam Quran, Summajtabahu Rabbuhu. Kemudian Tuhannya memilihnya. Kembali kepadanya. Fataba alaihi wahada. Dan mendapatkan petunjuk. Gak apa-apa Bapak Ibu, gak apa-apa. Kalau Adam ini pernah jatuh, terusir dari surga, terusir dari nur menjadi nar. Gak apa-apa sepanjang nar itu bukan untuk menggosongkan. Sepanjang nar itu untuk mematangkan. Apinya kita kendalikan. Kalau dikendalikan kan masakan kita jadi enak, Goreng ikan enak, goreng pindang enak, semur jengkol jadi enak. Betul? Semua jadi matang, semuanya jadi sempurna. Kalau nar itu adalah cara semesta untuk mematangkan kita, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita harus diajarkan lewat kesalahan untuk menemukan kebenaran. Tetapi kata ayat ini, Summajtabahu Rabbuhu. Kemudian Tuhan yang memilihnya. Fataba, kembali kepadanya. Fataba alaihi wahada, dan mendapatkan petunjuk. Itulah endingnya, akhirnya dari Adam. Dia pulang. Dia kembali kepada kesadaran murni itu. Untuk memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak apa-apa proses hidup kita seperti itu. Gak apa-apa. Paham Bapak Ibu? Lalu Allah berfirman, turunlah kamu berdua
dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, awas, akan datang petunjuk dariku. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi maksudnya, yuk kembali kepada sistem awal, sistemnya Allah. Dengarkan suara kebenaran dari dalam dirimu, supaya kesadaran murnimu tidak dikelabui oleh hawa, oleh diri palsu. Keren gak Bapak Ibu kalau Quran dipahami kayak gini? Keren gak? Terasa gak manfaatnya sekarang? Terasa. Ya, di mana dialog itu? Hebat. Perang Bharatayuda, ada peran-peran, ada Arjuna, ada Nakula, ada Sadewa, ada Yudhistira, ada Bima. Itu semua itu adalah cerita di dalam diri kita. Ada Duryodhana peran itu. Ada Guru Bhisma, ada Guru Dorna. Tapi di dalam diri kita juga ada Krishna yang suka mengingatkan tentang kebenaran itu. Tapi kita kadang-kadang dengar Dorna, dengan Guru Bhisma, dengar Duryodhana. Ya, suara Krishna begitu jelas di dalam sini. Gak mau kita dengar. Yuk sekarang, kalau kamu masih mau kembali kepadaku, kata Allah, kembalilah. Kembalilah. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ini Toha 124. Ya, jadi ini berurutan ya Bapak Ibu tadi, surat Toha dari 115 terus. Ya, ini kita udah masuk di 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kebangkitan dalam keadaan buta. Hidupnya sempit. Jadi sekarang mohon maaf, kenapa ya hidup saya sempit, pikiran sempit, pengetahuan sempit, ekonomi sempit, hubungan sosial sempit, pertemanan sempit. Siapa yang bikin kesempitan itu? Terlalu banyak makan buah khuldi. Itu aja. Ya. Oke. Nah, kita sekarang hidup di dunia dengan laju perubahan yang sangat cepat. Setuju? Barangkali Bapak Ibu baru saja beli HP baru, sudah ada generasi lebih baru lagi. Baru saja beli laptop baru, sudah ada generasi baru lagi. Itu dalam sisi perubahan teknologi. Apalagi perubahan dalam sisi kehidupan. Perubahan dalam cara berpikir, dalam budaya, dalam tradisi. Karena arus globalisasi tidak bisa dihentikan lagi. Laju perubahan tidak bisa kita kendalikan. Satu-satunya cara yang paling cerdas, yang paling jenius apa? Kita adaptif terhadap perubahan itu. Karena manusia yang akan hidup adalah mereka yang adaptif terhadap perubahan, bukan yang kuat. Yang jenius. Makanya jenius dari kata jin. Kalau jin dalam diri kita itu, energi dalam diri kita yang tersembunyi itu, kita latih untuk hal yang positif. Jadi jenius. Ya. Ibu bapak tidak bisa menghindar dari ketidakpastian hidup. Betul? Siapa yang bisa menjamin kalau masjid ini seminggu yang akan datang, 2 minggu akan datang masih berdiri? Gak ada. Demikianlah kompleksitas kehidupan. Siapkan diri kita untuk memasuki area itu dengan kebijaksanaan. Krisis identitas, di mana setiap anak kehilangan jati dirinya karena dipaksa harus menjadi seperti yang orang tua mau. Atas nama kasih sayang, lalu anak dibentuk harus seperti ayah ibunya.
Lalu anak kehilangan identitas diri, tidak menjadi dirinya sendiri. Dan kasus semacam ini justru semakin banyak. Karena orang tua menggunakan figur